punya ide. Apaan? Kita kerjain yuk. Ah, boleh banget, Put. Lagian aku juga tadi masih kesel, aku masih belum selesai marah-marah, mukul-mukulin dia, udah dilerai aja sama kamu. Shh. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, jalan hidup masih terbentang. Kayaknya daerah sini, Devin. Bentar ya, Put, soalnya aku juga kurang jelas, aku cek lagi ya. Yang ini kan? Iya bener, Put. Wah, ternyata ya, Put, pemandangannya tuh indah banget. Iya sih, tuh liatin aja tuh di belakang kita. Bagus kan gunungnya? Iya, menyejukkan hati kita. Aku lo penat loh, Put. Tiap hari kita tuh kerja di dalam ruangan, dan kamu tahu kan, yang dilihatnya cuma itu-itu aja. Ini juga sebagai pengalaman kita untuk ngelihat betapa indahnya alam ini. Apalagi kalau ada cowok yang nyamperin kita, aduh, indah banget. Indah banget. Mulu ya di pikiran kamu. Yaudah, ya, ini kita lagi kerja loh. Ya udah, ya kita fotoin dulu, dokumentasi, bikin laporan buat nanti. Ini bener sampai situ nggak sih lahannya? Udahlah, Put, yang penting kita itu fotoin aja dulu. Nanti semisal nggak nyampe, kita tinggal ajuin lagi. Ya udah, terserah kamu. Aku kan cuma bilang. Soalnya ini loh, ini luas banget ke sana. Put, mungkin nggak ya kalau aku bakalan nemuin jodoh di sini? Aduh, jodoh mulu. Enggak. Nanti pasti jodoh kamu itu bakalan datang sendiri. Udah, nggak usah dicari. Yang penting sekarang ini kerja biar cepat selesai kerjaan kita. Kamu mau ada di sini terus? Ya nggak apa-apa sih, selagi menyenangkan kan, bikin kita itu bahagia. Oke aja kalau aku. Menyenangkan apaan? Kamu mau cuci mata di sini, mau cari cowok? Emang di kota itu nggak ada yang cocok sama kamu? Kamu mau cari orang desa? Nggak mau, nanti yang ada aku disuruh bajak sawah. Ih, udah, nggak jadi deh aku cari jodoh di sini. Ayo, kita ninjau di sana lagi. Ini ada handphone aku nggak sih, Vin? Tadi siapa masuk ke tas deh? Coba dicek lagi, mungkin ada di tas kamu, Put. Aku juga lagi sibuk nih ya. Aku tuh nggak tahu bener daerah di sini tuh di mana. Ampun. Aduh, Mbak, kalau jalan itu ke pinggir dong, Mbak. Mas, harusnya Mas dong yang ngeliat-liat.
Mas naik motor nggak pelan-pelan nih, kan jadi rusak nih berkas aku nih. Mbak, saya sudah pelan-pelan. Lihat aja tuh. Tuh. Aspalnya belum nyampe, susah. Ini baru ini. Ini baru aspal. Yang jelas-jelas salah itu kamu. Makanya kamu kalau punya kacamata itu jangan pakai kacamata minus. Aduh, Mbak. Temennya Mbak itu pakai kacamata hitam. Mungkin karena kacamata hitamnya itu nggak lihat ada motor. Enak Saya aja. sudah klakson barusan. Mas, nggak usah nyalain kacamata hitam aku ya. Ini jelas-jelas kamu yang salah. Harusnya kamu tuh yang lebih pelan-pelan naik motornya. Aduh, Mbak. Seharusnya Mbak itu jalan di pinggir. Bentar. Saya mau taruh motor dulu. Ngapain lagi sih nih orang? Ya, Nggak kita tahu, selesaikan masalahnya. Ya udah kita selesain. Siapa takut? Kamu juga, Put. Ngapain mulai tadi pakai kacamata nggak dibuka-buka gitu? Sini, Mbak. Nggak enak kalau bertengkar di tengah jalan, Mbak. Berarti kamu ngajakin kita bertengkar? Bukan bertengkar, kita menyelesaikan secara kedamaian. Kamu dengar nggak dia bilang apa? Di sini aja Mbak, nggak enak kalau bertengkar di tengah jalan. Maaf, Bener nggak? maaf kalau kata-kata saya salah. Kita ngobrol di pinggir jalan, soalnya ada mobil sebentar lagi mau lewat itu, Mbak. Gimana sih? Sini, kemari. Kalau ngomong itu yang bener dong kalimatnya. Iya, Mbak, maaf. Tapi untuk masalah yang tadi, saya itu ndak salah, Mbak. Saya itu jalan yang benar. Mbak itu jalannya terlalu ke tengah. Makanya Mbak, tadi saya sudah klaksonin Mbak. Tapi nyatanya Mbak itu tiba-tiba kaget kayak gitu. Makanya kalau jalan itu di pinggir, Mbak, jangan ke tengah. Mas itu emang bener ngelakson, tapi ngelaksonnya itu udah deket. Coba ngelaksonnya dari jauh, kita kan denger, kita bisa minggir duluan. Ini sama-sama salah dong, nggak usah saling nyalain lah. Bukan saling menyalahkan, Mbak. Dengar. Aduh, maaf. Jalannya itu susah, Mbak. Bener, saya cuma ngeliat jalan barusan tiba-tiba Mbak nongol di tengah jalan. Mas, ini jalanan lurus ya Mas? Ini lurus banget loh. Padahal dari sini ke sana, dari sini ke situ juga kelihatan kalau ada orang jalan. Ya sudah, kalau begitu saya yang salah. Saya minta maaf sama mbak-mbak sekalian. Gitu Giliran dong. sekarang minta maaf. Mulai tadi kamu tuh ngebela diri kamu, pembelaan omongan kamu itu ya nggak masuk akal, nggak bisa dicerna sama kita. Saya tidak membela diri. Saya cuma kasih saran kalau jalan kaki jangan di tengah jalan, bahaya. Mau jalan di mana orang desa? Kamu udah berapa tahun tinggal di desa ini? Kamu nggak lihat ya? Itu di jalan di pinggir tuh sawah, bukan jalan. Aduh, Mbak. Saya rasa mbak-mbak sekalian ini adalah orang berpendidikan. Dari cara berpakaiannya seperti orang kota. Kalau jalan itu di pinggir jalan aja, Mbak, nggak usah perlu sampai ke sawah. Pasti bisa aman, terkendali. Wah, Soalnya motor saya ini lebih dari motor listrik, nggak ada suaranya. Mas, saya kasih tahu ya Mas. Ini udah tahun berapa? 2024 nih Mas, motor ini diganti dong. Oh iya, Pak. Siapa tuh? Ya orang sini, Mbak nggak kira tahu, pasti Mbak bukan orang Aduh, sini. udah bodo amat, aku nggak peduli ya. Aku kalau ngomong di sini tuh nggak bisa santai. Beda kalau sama temen aku, masih ada nada halus-halusnya. Tapi kalau kamu ngomong sama aku, nggak usah sosokan manis. Aduh, Mbak ini dibilangin ngeyel. Wes, kalau gitu aku tak jalan dulu. Sekarang saya ada kesibukan, mau mengajar. Wes, permisi. Mau Oh, kemana? nopo lagi, Mbak? Mas mau kemana? Kita ngobrol ini masih belum selesai ya. Ini kita ngomong dari tadi masih pakai emosi. Jadi masih belum clear masalahnya. Ya wes, biar cepat selesai. Mbak saya minta maaf ke Mbak sekalian. Itu lain kali jalan di pinggir aja, jangan di tengah, bahaya. Aduh, apa lagi? Habis kamu cari masalah sama kita, kamu tuh minta maaf. Mbak saya tuh nggak mau cari masalah sama Mbak jadi saya tuh minta maaf ya. Udah, yang jelas-jelas salah itu di sini kamu, yang harusnya minta maaf itu juga kamu. Kan saya sudah minta maaf. Udah, kelewatan kamu marah-marahnya tuh kelewatan tahu. Kesel Put, kita udah jalan enak-enaknya, kita tuh nggak bikin masalah, kita tuh niat mau kerja di sini, ada kesibukan di sini. Malah nyalain kita. Udah stop. Gini aja deh Mas, mending Mas pergi aja deh dari sini ya. Kita anggap semuanya ini selesai ya. Ya Mas, kita juga minta maaf. Mas udah minta maaf sama kita juga minta maaf ya Mas ya. Udah. Nah, temen Mbak itu bagus itu pemikirannya. Emang kamu pikir pemikiran
pemikiran aku ini tuh jelek? Hah? Nah, udah. Bagus, otak aku tuh encer nggak kayak kamu. Vin. Udah. Seru banget deh, Put. Stop. Udah sabar. Awas ke pinggir, ada motor di belakang. Iya. Kita udah gede, bukan anak kecil lagi ya. Udah. Nggak usah pakai dipukul-pukul juga dong. Kesel banget Put sama dia, Put. Iya. Kita kan nggak tahu dia itu siapa. Kamu juga jangan mudah baik sama orang yang masih belum kita kenal. Masalahnya kita di sini ini anggapannya kita ini tamu. Jadi dia itu kan otomatis orang asli sini. Jadi ya udah. Ini masalahnya udah selesai. Udah nggak usah marah-marah. Sabar. Udah nggak usah darah tinggi. Udah kita lanjut kerja. Yuk. Ayo cantik yuk. Semuanya sudah aku pupuk dan tinggal menunggu kapan dia itu bakalan berbuah. Pupuknya sudah aku banyakin, airnya sudah cukup, pasti nanti hasilnya itu bakalan banyak buahnya. Kan? Kata si Ferry gitu caranya. Istirahat dulu deh. Mana badan gatal semua. Kalau bersih kan indah. Aku yakin kalau terong aku ini nggak bakalan ada yang nyuri. Aku tinggal tidur aja. Vin. Itu di depan ada orang tuh lagi tiduran. Mungkin dia tahu ya siapa yang punya sawah. Kita tanyain yuk. Iya, atau mungkin jangan-jangan dia ya, Put. Tapi kok aneh banget ya, kebiasaan orang yang punya sawah tuh biasanya nggak tiduran di sawahnya juga kan? Iya, kan dia lagi jaga sawah. Udah yuk. Ayo. Yes juga sih. Permisi. Pak. Astaga, ngorok lagi. Suaranya kayak apa ya? Oh, jangan-jangan dia tuh punya penyakit, Put. Kamu tahu nggak kayak apa, Put? Kayak apa? Kayak knalpot brong. Ih. Kok ya ampun, jorok banget ya. Pak. Vin. Ini orang normal atau orang gila ya? Ya itu, Put. Mending aku di kantor aja kalau kayak gini ya, Put. Udah. Kita udah sampai sini. Udah. Permisi, Neng. Ya. Oh, enggak, ternyata Masnya ini waras. Soalnya kita pikir tadi Masnya ini tuh agak gila, sinting. Loh. Gila miring. Neng, kalau Neng mau bertamu itu, Iya. Neng itu harus bersopan santun. Iya. Attitude itu harus dijaga. Saya itu bukan orang gila, Neng. Iya. Pak, Hmm? permisi ya, maaf kita tadi ngiranya Bapak itu orang itulah ya. Gila. Hina. Ahlan wa sahlan. Pak begini, kita datang dari kota, datang ke sini. Duduk, Neng. Oh ya, permisi. Sini. Kamu berdiri. Kita baru pertama ketemu lah ya, Mas. Kenapa kayak yang punya dendam pribadi sih sama aku? Udah duduk. Kamu emosi mulu dari tadi, udah duduk. Udah aku lemparin sepatu Udah, ya. biar aku aja yang ngomong. Pak, begini ya, kedatangan kita dari kota untuk meninjau lahan ya. Jadi kita datang ke sini untuk melihat suatu lahan dan kita udah survei tadi, tapi kita masih belum tahu Pak lahan tersebut milik siapa. Jadi mungkin Bapak mempunyai informasi lebih lanjut tentang lahan yang kita maksud begitu. Lahan yang kalian maksud itu lahan yang mana? Oh, tadi ada lahan di sebelah sana Pak, di bagian kanan jalan ya. Tadi itu luas banget dan tempatnya juga lumayan strategis. Coba mana? Pak, kalau nggak tahu ini kita punya denahnya, Pak. Tolong ya, Pak. Ini dipelajari dengan teliti, dengan betul-betul, biar tidak tanya terus. Karena kita di sini yang bertanya, bukan. Biar aku aja yang ngomong, kamu nggak usah ikutan ngomong. Ini Pak, maafin teman saya ya Pak. Biasa kalau lagi lapar. Nih, nah Bapak bisa lihat di sini ada. Udah tahu. Saya bilang ya, lahan dari ujung sana itu sampai ujung sana cuman punya satu orang. Mas Sama ya? lahan yang kamu dudukin ini punya satu orang. Iya, kamu kan, Mas? Saya Iya. cuman ngimpit di belakang rumah yang punya lahan ini. Berarti
Berarti ada di sini ada juragan tanahnya gitu. Juragan sawah yang punya sawah gitu ya. Kalau menurut aku dia itu bukan juragan sih. Dia Terus? itu temen aku. Aduh, Mas, kita bicara formal aja ya, Mas. Jangan bicara terlalu santai karena ini menyangkut pekerjaan kita. Jadi tolong ya, itu dikesampingkan dulu bicara-bicara santainya. Mbak, ngomong itu yang betul, gak usah pakai ngomong-ngomong formal-formal. Saya itu nggak ngerti. Iya ya, maafin teman saya, udah nggak usah didengerin ya Mas. Gini, saya dari tadi sejauh mata memandang saya lihat persawahan di sini tuh sangat bagus sekali ya, padi-padinya gitu. Jadi saya pengen tahu dong Mas, boleh dikasih informasi untuk kita ini kira-kira pakai obat apa atau pestisida apa atau ada cara-cara tersendiri untuk merawat padi-padi yang ada di sini. Baik, Mas, silahkan dijawab. Nanti saya sambil rekam aja ya. Kalau masalah obat, kita itu memakai Roundup. Roundup. Mas, RO. setahu saya obat tersebut itu untuk membasmi tanaman-tanaman liar kan? Tapi kalau misal padi-padi di sini dikasih itu nanti berarti mati semua dong. Emang gitu ya? Iya. Kamu gimana sih? Nggak jelas banget. Dari awal kita ketemu, aku udah yakin ya, Bud, kalau orang ini tuh nggak bisa menjamin pekerjaan kita. Emang rada-rada ya orang itu rada gila. Kalian yang gila. Kalau aku yang gila, ngapain kalian itu datang ke orang gila? Lah, lebih baik kalian itu datang langsung kepada pemiliknya. Karena dia itu yang lebih mengerti soal yang gitu-gituan. Dia itu lulusan, apa tuh namanya? Pertanian. Kalau boleh tahu pemiliknya dari mana ya Mas? Kalau sekarang dia itu masih sibuk, masih gak ada. Kemana? Dia itu lagi bekerja tanpa dibayar. Apaan? Maksudnya? Ya dia itu mengajar tanpa dibayar. Guru. Ya, guru fusion. Mas, itu yang dimaksud kamu yang barusan itu ya, yang punya sawah, itu sahabat kamu yang tadi kamu ngomong sama kita? Iya dong. Wajahnya itu 11-12 sama saya gantengnya. Kalau boleh tahu ngajar di mana ya? Ngajar di sana tuh. Jauh nggak ya dari sini, Mas? Nggak jauh kok. Kisaran 1 kilo. 1 kilo. Yaudah kalau gitu biar kita cari aja ya pemilik lahannya. Kalian itu kalau emang mau nimba ilmu, kalian itu jangan hitung-hitungan, cuma 1 kilo aja. Iya. 1 kilo? Enggak. Enggak apa-apa. Kita nggak apa-apa kok meskipun cuma 1 kilometer. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nanti kita biar enak gitu nyarinya. Namanya itu Ferry. Ferry. Yaudah kalau gitu terima kasih banyak ya Pak. Evin, ayo. Gue jelas nih orang. Gak jelas. Yang gak jelas kalian nuduh aku yang gak jelas. Orang enak-enakan lagi tidur malah dibangunin. Katanya gila. Sadar kalian yang gila. Tidur lagi deh. Padi, Iya Pak Ferry. Padi itu harus cari materi-materi lagi ya Padi, Baik, buat Pak. biar agar anak-anak itu berkembang lagi. Baik. Ya. Ya Pak, paham. Nanti kita pelajari materinya, nanti kita terapkan terhadap anak-anak. Saya ingin anak-anak di kampung ini itu berkembang pesat, tidak kalah dengan orang kota. Saya ingin anak-anak di desa ini itu nggak seperti orang tuanya yang buta huruf, yang tidak tahu menghitung. Ya taunya mereka itu hanya pekerja kasar seperti kuli di sawah. Saya ingin merubah nasib mereka, bisa bersaing dengan anak-anak kota yang pintar-pintar itu. Mohon maaf ya Pak Ferry. Sekarang udah zamannya digital Pak. Kita harus mengenalkan digital seperti handphone, laptop supaya mereka itu paham Pak dan bisa berkembang seperti anak-anak di kota lain Pak. Iya, nanti saya pikirkan cara itu. Nanti saya akan beli komputer untuk mereka semua biar bisa dipakai untuk semuanya bergiliran. Baik Pak. Tapi untuk handphone, ya handphone itu masih 50-50 lah ya. Soalnya handphone itu bisa dipergunakan dengan bijak dan tidak dipergunakan dengan bijak. Soalnya banyak game online sekarang ini. Benar Pak. Nah, jadi untuk anak-anak sekarang ini ya mereka kalau butuh digital ya saya nanti akan belikan komputer. Benar Pak. Tapi saya rasa kalau komputer itu nomor 2. Yang penting materinya terdulu. Baik Biar Pak. mereka itu bisa berkembang. Kalau begitu saya akan mengadakan rapat Pak dengan guru-guru yang lain. Begitu lebih enak. Wes, saya mau ambil berkas, saya ketinggalan di ruangan saya.
tolong jagain motor saya dulu ya Pak Di. Saya cuma ambil berkas bentar. Baik Pak Ferry. Ya. Mulia sekali hati Pak Ferry. Beliau rela mengeluarkan uang yang sangat banyak demi hanya perkembangan anak-anak desa di desa ini. Dan juga Pak Ferry menanggung semua gaji guru, menanggung semua kebutuhan-kebutuhan anak untuk bersekolah, terutama seragam, sepatu, tas, buku, semua ditanggung oleh Pak Ferry. Saya yakin desa ini dalam beberapa tahun akan maju, akan berkembang seperti desa-desa lain. Mana sih? Put, itu emang nggak jelas ya Put. Jangan-jangan kita ini dibohongin loh ya. Kita udah jalan. Tuh. Itu ada sekolahan tuh. Kayaknya itu di tempatnya. Yuk. Ih, jangan-jangan itu ya Put. Iya, ayo. Ini Vin, gurunya Vin. Iya ya Put. Tapi kamu kok tahu sih kalau dia gurunya? Bajunya lihat aja. Pak, Ya Mbak. permisi. Iya. Maaf mau tanya. Bapak guru di sini ya? Benar Mbak, benar. Berarti ini bener dengan Pak Ferry ya kalau nggak salah. Wah, kebetulan banget Pak. Ini kita dari tadi muter-muter loh Pak cari Pak Ferry. Soalnya kita kan baru nih di desa ini. Kita Iya, juga Mbak. masih belum hafal sama jalannya. Kita masih belum hafal sama orang-orangnya ya. Tapi menurut petunjuk yang kita dapat tadi, menurut informasi yang kita dapat tadi, kalau Bapak ini adalah Pak Ferry. Begitu, iya kan Vin? Iya betul, kalau bapak ini namanya tuh Pak Ferry. Udahlah bang, gak usah malu-malu. Kita ini sedang mewawancarai bapak. Kan kita udah tahu sendiri ya tentang aset sawah yang bapak punya itu. Wah, Ayo Pak. Pak, kita salut banget loh. Iya, Bapak ini sangat rendah hati sekali ya. Meskipun Bapak ini mempunyai banyak tanah, banyak sawah ya Pak, tapi Bapak tidak mau menunjukkan itu semua. Wah, saya salut loh sama Bapak. Kita beruntung banget loh ya Vin, ketemu Iya, sama orang kayak gini. Iya Mbak. Oh, kebetulan Mbaknya dari mana? Kita dari kota mas ya. Oh, Iya. dari kota ya Mbak. Iya. Kebetulan nama saya itu bukan Ferry. Nama saya itu Adi Mbak. Ferry, Pak Ferry itu ada di dalam Mbak. Yang bernama Ferry itu ada di dalam. Terus maaf ya kita dari tadi ngomong terus. Kalau boleh kita minta tolong panggilin Pak Ferry-nya ya. Baik Mbak. Ini dia motornya. Pak Ferry ada di dalam. Ya. Mas, kenapa nggak bilang sih kalau mulai tadi tuh nama kamu bukan Ferry? Kan kita tuh nggak usah panjang lebar untuk ngomong sama kamu. Mbak, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak diberikan untuk ngomong terhadap kalian berdua. Kalian berdua yang dari tadi itu ngomong sendiri, nyerocos dari tadi gak berhenti-berhenti. Ya udahlah mas, minta tolong ya dipanggilin yang namanya Ferry ya. Putri, udah aku capek banget. Aku pengen balik aja ke kantor ya. Kalau perlu aku bisa balik sekarang. Aku pulang sekarang ke kantor. Kamu ingat motor ini nggak? Motor? Iya, ini. Kamu ingat motor ini nggak? Oh, inget banget. Kok aku baru sadar ya, Put? Aku punya ide. Apaan? Kita kerjain yuk. Ah, boleh banget, Put. Lagian aku juga tadi masih kesel. Aku masih belum selesai marah-marah, mukul-mukulin dia. Udah dilerai aja sama kamu. Aku punya ide. Aduh, apaan? Sakit tahu. Aduh, aja. Maafin ya. Apa-apa? Gini. Kunci motor ini bakalan aku pegang. Kalau misal dia nanti mau jadi narasumber kita, nanti kunci motornya aku balikin. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah, nih kunci motor nggak bakalan keluar nih dari saku aku. Biar didorong sekalian nih motor. Tapi aku masih nggak yakin ya, nggak yakin 100%. Kalau kamu tahu sendiri kan sawahnya dia itu berhektar-hektar, luasnya juga bukan luas yang sepele yang kecil-kecilan kayak gitu. Nih, tapi kendaraan dia tuh nggak bisa beli motor, Putri. Ampun ya. Kamu itu kalau ngeliat orang jangan dilihat dari motornya. Dari apanya? Dilihat dari covernya. Orang tuh kalau dilihat kaya tuh dari covernya udah kelihatan. Asetnya udah banyak, itu baru kaya. Enggak, bukan gitu. Udah, kita tungguin aja di sini. Kita lihat dia mau nggak jadi narasumber kita. Put, kamu kalau punya suami pakai motor kayak gini mau nggak? Kalau aku sih, kan kamu tahu ya gengsi aku tuh paling besar. Maaf, Aku nggak permisi. mau. Cari saya Mbak. Iya mas, kita cari kamu.
ada keperluan apa lagi ya Mbak? Hai Mas, kita ketemu lagi di sini. Iya Mbak. Saya nggak nyangka banget, ternyata kita datang ke sini untuk mencari Mas ya. Padahal kita tadi udah ketemu loh. Gini, Mas lagi sibuk nggak? Sibuk Mbak, ada apa ya? Boleh minta waktunya sebentar aja? Maaf Mbak, saya sibuk. Sebentar aja Mas, lagian ya kamu tuh harus tahu, maksudnya kita itu harus tahu tentang kekayaan yang kamu milikin. Kan kamu harus memamerkan, kamu tuh punya sawah, tapi kamu juga harus klarifikasi kenapa motor kamu yang jelek kayak gini itu masih dinaikin sama kamu. Juga pekerjaan kamu yang gak sinkron dengan apa yang sekarang kamu punya. Hei, itu di luar dari tema kita, itu bukan pertanyaan kita. Udah. Maaf Mas, sebelumnya sebenarnya kita datang untuk mencari Mas itu untuk menanyakan tentang pertanian yang sedang Mas jalankan ya. Jadi bukan untuk menanyakan tentang kekayaan, bukan Mas sama sekali. Maaf ya Mbak, maaf sekali lagi, saya minta maaf sama mbak-mbak sekalian, saya minta maaf. Saya nggak ada waktu untuk meladenin itu semua. Saya masih ada kerjaan yang lebih penting yang harus saya kerjakan Mbak. Mas, Ya udah kalau gitu saya permisi Mbak. Mas kita butuh waktunya sebentar Mas. Kita cuma mau tanya-tanya sebentar aja, kok nggak lama. 20 menit deh, 15 menit aja selesai kok. Iya. Cari orang lain aja ya Mbak. Maaf saya sibuk. Loh, bener ya. Mas, boleh nggak jawab juga nih pertanyaan? Aku kok kepo banget ya tentang kehidupan kamu. Kan katanya hasil panen kamu, sawah kamu tuh bagus, nggak pernah gagal. Tapi kenapa kamu masih pakai naik motor butut kayak gini? Kamu tuh gagal panen atau gimana sih Mas? Gak punya uang ya? Hah? Gak penting kan untuk saya jawab ya Mbak. Mas, maafin teman saya ya Mas. Udah, Mas nggak usah dengerin apa kata dia, Mas dengerin aja apa kata saya ya. Bisa Mas? Bisa ya? Mbak, saya harus ngomong berapa kali, saya nggak bisa Mbak. Maaf ya Mbak, saya permisi dulu, saya ada kesibukan yang lain yang lebih penting ya. Permisi ya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan tadi kunci motorku aku taruh di motornya, tapi kok nggak ada ya. Aku cek di saku nggak ada juga. Apalagi aku males lagi sama mereka berdua. Terus tak dorong aja ke rumah. Putri, kamu tuh sadar nggak sih? Dia itu bukan orang yang kita cari, Put. Sosokan lagi nggak mau diwawancarain sama kita. Ih, Vina, tapi aku yakin kalau dia tuh orangnya. Tapi dianya aja so jual mahal, biarin aja. Siapa suruh dia nggak mau jadi narasumber kita? Biar dia capek tuh dorong motor. Kalau dia mau kan dia nggak bakalan capek. Ya buktinya aja juga ya kan. Aku tuh masih nggak percaya. Coba lihat aja deh kendaraan dia tuh motor butut udah tahun berapa. Aduh. Kita ikutin yuk. Ayo. Tapi kalau emang bener dia tuh bukan orangnya, aku traktir bakso 10 Iya. porsi. Ih, kalau dia orangnya, kamu yang traktir aku. Kalau emang dia bukan orangnya, aku yang traktir kamu. Yuk. Bakso Siapa ya, 10 porsi. takut. Duh, capek. Ini nih kalau kunci motornya suka lupa taruh di mana. Tapi aku ingat aku ditaruh di motor. Tapi kok iso nggak ada ya? Aku cek di saku nggak ada. Mana lagi jauh rumahku. Apes. Mungkin gara-gara ketemu sama nona-nona berdua itu ya. Gak habis pikir. Kamu kalau bisa hidup tanpa kontak, tanpa kunci motor, aku nanti kasih olinya sirup marjan, makanannya nasi padang. Ayo hidup. Capek aku jalan kaki. Gak kasihan apa? Kakiku nih hampir gempor gara-gara kamu itu nggak bisa nyala. Astaga. Mau ke sawah, mau tengok sawah, takut ada penyakit, takut ada hama. Terpaksa deh jalan kaki lagi nih. Tapi istirahat dulu deh, capek. Selonjoran enak kali ya. Gimana Mas? Mau ya kita wawancarai? Nopo kalian lagi ada di sini? Kalian itu nggak capek apa kalian itu jalan ngikutin aku? Mas, kita berdua udah jalan ya, udah berkilo-kilometer buat cari Mas.
Sekarang kita udah ketemu sama Mas, nggak mungkin dong gitu aja kita pergi. Enggak. Aku capek ngeladenin kalian. Nanti tiba-tiba kalian marah-marah, tanya kekayaan aku. Aku bukan orang seperti itu yang mengumbar kekayaan. Enggak. Aku minta maaf, itu tadi teman aku yang tanya. Udah sekarang biarin aku yang tanya-tanya ya. Teman aku nggak bakalan ikut campur lagi kok. Tanya apa? Gini, sepanjang perjalanan tadi kita kan udah mensurvei lahannya ya. Kita udah datangin sawah Mas dan kita lihat di sana pertumbuhan padinya sangat bagus dan sangat ternutrisi dan pokoknya beda sama sawah-sawah yang lain. Oh, aku tahu. Kalian mau mencuri teknik saya ya? Kamu jangan asal tuduh dulu ya. Vina, Terus kamu nggak usah apa? ngomong. Udah diem. Gini Mas. Kita nggak ada maksud untuk mencuri teknik pertanian Mas, nggak ada sama sekali. Terus opo? Kita datang ke sini untuk sharing, kita untuk menanyakan. Mempelajari, ya. Udah, kamu nggak usah ngomong, nanti dia sakit hati lagi. Udah deh, aku diam. Maaf. Gini, Mas bisa lihat ya di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kita dan itu saya pastikan tidak akan mencuri teknik pertanian Mas. Aku cek dulu. Aku bukan orang-orang kampung yang ada di sekitaran sini. Aku beda. Silakan Mas. Beda apaan ya, Put? Udah. Perasaan sama aja, sama-sama katro. Bedanya sama-sama itu kuno. aku berpendidikan. Oh, kamu denger? Udah Vina, dia ngomong lagi mau, kamu nggak usah cari masalah deh, biar kita cepet pulang. Udah Mas, udah ngerti? Udah paham? Saya masih belum yakin sama kalian. Begini, kalau misal Mas belum yakin sama kita ya, kita bisa memastikan kok Mas. Vin, kamu bawa berkas itu lagi nggak? Sini dulu. Nih, di sini ada bagian yang lebih rinci lagi. Nah di sini di sini ini sama Mas kan? Nah di balik sini juga ada maksud dan tujuan kita datang ke sini. Mas silakan baca dulu. Ya sudah, kita bicarakan nanti. Saya mau dorong motor saya dulu ke rumah. Nggak perlu ya, Put. Apanya ya nggak perlu? Tapi Mas mau kan jadi narasumber kita? Ya kita omongin nanti aja. Mas, dipastiin dulu dong, Mas mau atau enggak nih jadi narasumber kita? Iya saya mau, Oh, ya udah, tapi motor saya lagi mogok. Enggak, motor Mas itu nggak apa-apa kok. Motor Mas itu bisa nyala. Tapi kunci motornya nggak ada Mbak. Ada. Ini bawa duplikatnya ya, Put. Iya, kita serba bisa. serba bisa dong. Iya. Oh, kalian ngerjain aku berarti ya? Enggak, Mas, kita kan udah bilang kita bikin duplikatnya ya kan? Nah, kita tuh jaga-jaga. Ya udah, untung niat kalian itu positif. Tapi ingat, teknik kalian itu kalian paparkan terhadap orang-orang di kampung ini biar mereka itu mengerti juga. Iya, siap. Kita pasti melakukan itu, Mas. Ya sudah, siapa ini yang mau ikut? Nanti saya akan kasih tahu. Soalnya motornya ini cuma khusus 2 orang, nggak bisa 3 orang, bukan cabe-cabean. Aku aja deh. Aku aja, Put. Takutnya kalau teman saya yang ikut nanti malah berantem lagi. Naik. Sebentar, Mas. Aku masih belum dijawab pertanyaan aku. Penasaran banget ya. Udah, kita mau berangkat, Apalagi, Mbak? Vina, kita nanti ketemu di tempat seperti biasa ya. Udah, kamu jangan cari ribut lagi. Enggak, dikit aja, dikit doang. Aku penasaran banget nih. Kenapa kamu nggak beli motor? Kenapa kamu tuh masih pakai motor butut kayak gini? Kenapa kamu nggak beli motor? Padahal kan sawah kamu tuh lebar, sawah kamu itu banyak, atau kamu tuh gagal panen? Tapi katanya orang-orang di sini sih ya, sawah kamu tuh lumayan subur dan Vina, juga. stop. Ya, pertanyaan kamu ini nanti bikin dia ngambek lagi. Gak Kamu apa-apa. mau ada di sini? Gak apa-apa Mbak, saya akan jawab. Kenapa saya tetap pakai motor ini? Kenapa? Motor ini adalah peninggalan bapak aku. Jadi selama apapun, walaupun motor ini sudah menua, saya akan setia terhadap motor ini. Saya tidak akan mengganti dia. Walaupun saya punya mobil di rumah ada 3, mobil pick up ada 2, Terus mobil satunya apa? Mobil pribadi ya? mobil Pajero sama Expander. Oh, Kenapa Mbak? gitu toh. Enggak apa-apa. Ternyata pertanyaan aku sudah terselesaikan. Udah, Put, ini kerjaannya sama kamu sekarang ya. Aku udah cukup penasaran. Aku tunggu di penginapan ya, pulang duluan. Bye-bye. Thank you ya, Mas, informasinya. Matre yo, temen Mbak yo. Iya, jelas loh. Gimana sih? Hati ya. Mas.
Pegangan, awas jatuh. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi Itu milik saya, Mbak. Tapi dengan bahan-bahan produk organik semua. Oh gitu. Iya, Mbak. Mau lihat secara dekat? Boleh, boleh. Monggo tak temenin. Diambil. Oh iya, Yuk. nggak kira hilang. Kalau bukan mbaknya yang ngambil. Orang-orang kampung di sini di desa ini nggak pernah ada kehilangan apapun karena orang-orang desa ini jujur semua. Ya maaf. Sawah selebar ini punya Mas semua. Iya, Mbak. Milik saya, Mbak. Tapi dengan pupuk organik yaitu pelek kambing. Awas, Mbak, banyak senar layangan di sini. Soalnya anak-anak di sini itu seneng suka main layangan. Oh iya Mas, mau tanya. Mas Tanya apa, punya Mbak? sawah berhektar-hektar seperti ini itu karena hasil jerih payah Mas atau warisan dari orang tua? Sebagian ada warisan dari orang tua, sebagian juga adalah hasil dari kerja saya, Mbak. Wah, hasil dari Mas ngajar. Ngomong-ngomong, Mbak, kenapa dari tadi saya lihat pakai kacamata hitam terus? Kenapa, Mbak? Enggak apa-apa. Suka aja. Atau jangan-jangan, mohon maaf ya, Mbak, mata Mbak itu juling yo. Enak Ah, aja enggak. ke tengah semua itu bola matanya. Mata saya normal. Ya, lebih. Tuh. Gak usah ketawa. Pantesan ya, Mbak. Mbak itu pakai kacamata hitam dari tadi. Ya aku heran aja. Ternyata bintitan suruh suka ngintip orang ya. Enak aja bukan. Apa? Iya bukan suka ngintip orang. Kamu nih nggak tahu medis ya? Penyakit kayak gini nama medisnya itu hordeolum. Jadi bukan karena ngintipin orang. Mas itu ya terlalu kuno pemikirannya. Ya kalau di kampung ini, di desa ini itu namanya ngintipin orang jadi bintitan kayak gitu. Itu cuma mitos. Iya, Mbak, saya tahu, cuma bercanda doang. Ya udah, jadi Mas udah baca kan semua pertanyaan yang bakalan saya tanyain Ya. tadi. Jadi Ya udah, nanti saya akan jelaskan sambil kita berjalan menyusuri jalan ini. boleh. Kayaknya asik juga sih pemandangannya di sini bagus. Ini juga sawah-sawahnya udah mulai menguning. Ini kira-kira kapan panen? Kenapa aku ya? Kenapa lihat wajah dia terus? Kenapa, Mbak? Oh, Mas nggak fokus ya? Ya barusan ngomong apa, Mbak? Saya nanya, ini padinya udah mulai menguning, kira-kira kapan panen? Walah, sekitar 1 minggu lagi kalau kayak gini, Mbak. 1 minggu? Biasanya kalau dengan luas seperti ini, biasanya Mas bisa dapat berapa karung? Sekitar 36 sampai 40 gitu, Mbak. Sampai 1 kintal nggak? Lebih? Mbak itu bercanda ya. Mbak jarang ke sawah mungkin ya. Kalau 40 karung itu ibaratkan itu sudah sekitar 5 ton lebih ya, Mbak. Oh, gitu ya, kan? kalau Saya nanya. persaknya itu udah 100 kintalan. Maksudnya 100 kilogram sama dengan 1 kintal. Oke, berarti hasil panennya bisa melimpah dong ya? Ya alhamdulillah, Mbak. Ya soalnya kan dulu di sini daerah perkampungan ini orang itu tidak tahu bagaimana cara bertani ya. Pokok ditanam panen gitu. Iya juga sih, Mas. Boleh lihat sebelah sana nggak? Boleh, monggo. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik
yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamulah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana